Shalom Victorious People, saya mau bicara sebuah topik bagaimana membuat keputusan yang baik. Dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk membuat keputusan. Baik keputusan yang kecil, keputusan skala menengah, atau bahkan keputusan yang besar. Misalnya, akan menikah dengan siapa? Mau tinggal di mana? Mau kerja apa? Mau bisnis apa? Bahkan memilih sekolah pun adalah sebuah keputusan. Saya akan bagikan beberapa tips bagi kita semua, dan kiranya tips-tips ini boleh memberkati, menolong saudara untuk saudara buat keputusan yang baik. Beberapa tips ya untuk bagaimana kita dapat membuat keputusan baik. Yang pertama adalah prioritaskan pada nilai-nilai. Tentu saja dalam hal ini adalah nilai-nilai ketuhanan. Values matter. Nilai-nilai itu penting. Ingat, sebagai orang percaya, maka firman Allah harus menjadi guidance, penuntun kita dalam membuat keputusan. Paling mudah adalah misalnya berkaitan dengan pasangan hidup. Firman Allah jelas berkata, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Oleh karenanya, jelas sekali kita jangan coba-coba mungkin memulai hubungan, relationship atau pacaran dengan yang beda iman, karena ujung-ujungnya nanti berantakan. Mendukakan hati Allah. Jadi saudara, yang pertama dalam membuat keputusan adalah prioritaskan pada nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kebenaran. Itulah mengapa kita orang Kristen, orang percaya harus hidup dalam firman Tuhan. Harus hidup beribadah, banyak baca Alkitab. Seseorang berkata, banyak baca Alkitab, banyak berkat. Kira-kira begitu saudara. Saya setuju, karena orang kalau nggak pernah baca Alkitab, bagaimana mau dia tahu firman Tuhan? Tapi kalau dia banyak baca Alkitab, dia banyak diberkati dengan isi Alkitab. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang berkata, tahun ini saya selesai baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Saya pernah baca bahkan sebuah buku, ada satu orang yang selama hidupnya 150 kali sudah baca Alkitab. A sampai Z. Wow, dahsyat. Prioritaskan pada nilai-nilai kebenaran. Jangan ambil keputusan kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan rambu-rambu untuk membantu kita, menolong kita dalam mengambil keputusan. Yang kedua, belajarlah dari masa lalu. Belajarlah dari masa lalu dan hiduplah bijaksana. Saya pernah mengenal seseorang. Dia punya bisnis jual beli mobil second. Pernah cerita-cerita dan dia berkata, dulu masa lalu semua mobil yang saya jual saya bilang bagus. Tapi setelah saya bertobat, saya kenal Tuhan, saya mau bohong lagi, saya tahu itu dosa. Saya mau bilang bagus tapi jelek kan dosa. Tapi saya harus jualan. Hikmat Allah mengalir. Firman Tuhan pernah dia baca. Cerdiklah seperti ular, tapi tetap tulus seperti merpati. Ketika orang datang lihat mobil yang dia jual, dia bilang, silakan Bapak lihat. Kalau Bapak suka, Bapak boleh beli. Kalau Bapak nggak suka, ya tidak apa-apa. Tidak berbohong. Tetap dalam kebenaran. Dan yang saya tahu, bisnisnya diberkati Tuhan. Bisnisnya diberkati Tuhan. Tuhan senang pada orang-orang yang mau belajar dari masa lalu. Yang mungkin masa lalu pernah buat bisnis yang tidak baik, menipu dan sebagainya. Tetapi setelah sekarang dia bertobat, dia mau hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti bela. Jadi saudara jangan takut. Banyak orang bilang, kalau saya bertobat saya nggak bisa lagi dong bohong. Saya nggak bisa lagi dong ya miring-miring dikit. Memang nggak bisa. Harus hidup dalam kebenaran. Dan percayalah, orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambah-tambahkan dalam hidupnya.
Jadi nggak usah takut ketika saudara mau berjalan dalam kebenaran. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyertai. Belajarlah dari masa lalu, jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan yang berikutnya adalah ketahui apa yang Anda tahu dan ketahui apa yang Anda tidak tahu. Jadi dalam membuat keputusan kita harus tahu apa yang kita tahu, apa yang kita tidak tahu. Contoh sederhana adalah buatlah sebuah list plus minus. Ketika saudara membuat keputusan A, apa yang saudara tahu berkaitan dengan keputusan A itu? Apa yang saudara tidak tahu, tulis listnya. Ketika saudara mulai menulis list, maka saudara akan bisa menentukan tindakan apa yang akan Anda lakukan. Know what you know what you don't know. Ketahui apa yang Anda tahu, ketahui apa yang Anda tidak tahu. Dan yang terakhir, saya mau bagikan satu resep dari pendiri salah satu industri otomotif terbesar di dunia. Beliau bernama Sakichi Toyoda, founder Toyota. Dia berkata, kalau ambil keputusan, ask why 5 times. Bertanyalah mengapa 5 kali. Ketika saudara mau ambil keputusan, bertanyalah 5 kali. Maksudnya adalah, saudara mau beli rumah. Kenapa saya beli rumah ini? Pertanyaan pertama. Terus saudara jawab, oh begini-begini. Kenapa begini-begini? Kejar. Pertanyaan kedua, oh karena begitu-begitu. Kenapa begitu-begitu? Kejar terus sampai 5 kali. Karena ketika sudah 5 kali, biasanya sudah dapat alasan paling basic. Mengapa? Itu akan mempertajam kita dalam mengambil keputusan. Dan orang ini berhasil dalam hidupnya. Mendirikan salah satu otomotif terbesar di muka bumi ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya simpulkan, jangan lupa prioritaskan nilai-nilai ilahi. Kebenaran firman harus nomor 1. Menjadi rambu-rambu kita dalam mengambil keputusan. Tips yang kedua, belajar dari masa lalu. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Tips yang ketiga, tahuilah apa yang Anda tahu. Ketahuilah apa yang Anda tidak tahu berkaitan dengan subjek tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bertanyalah 5 kali. Ketika saudara bertanya sampai 5 kali, maka akan makin tajam. Seumpama saudara mengiris bawang atau mengiris bumbu, itu akan makin tajam, makin tajam, makin tajam. Sehingga Anda akan tahu alasan sesungguhnya, sebenarnya, setulusnya, kenapa Anda harus ambil sebuah keputusan. Kiranya tips-tips yang saya bagikan menjadi berkat bagi Anda, victorious people. Sehingga apapun yang saat ini sedang Anda pergumulkan, mungkin Anda harus mengambil keputusan tentang masa depan, tentang rumah tangga, tentang bisnis, tentang pelayanan, tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup. Kiranya tips-tips yang saya bagikan boleh menolong, memberkati saudara. Dan doa saya, kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, biarlah melalui apa yang kami sampaikan, mereka terberkati ya Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, seluruh pemirsa. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam dagang, dalam bisnis, dalam studi, dalam kesehatan, bahkan dalam apapun. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan mereka mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Karena kami percaya diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Victorious people, terus berkarya. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Shalom.